Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan harus tetap sabar ya. Oke teman-teman, ini anak saya lagi bantuin saya cuci piring. Jadi dia itu setiap hari alhamdulillah bisa bantuin ibunya ya untuk beberes rumah sedikit, beberes kamar dan cuci piring. Tapi yang pasti cuci piring ya teman-teman. Nah, sementara pekerjaan dapurnya lagi dipegang anak saya, biar semuanya cepat selesai, ini saya mau sarapan dulu. Jadi saya mau ngemil-ngemil dulu ini. Tadi itu saya beli bakwan jagung ya, karena pengen banget tumben-tumbenan. Pas saya belanja itu ada pisang goreng sama bakwan jagung. Ya udah deh, sementara saya sarapannya seperti ini aja teman-teman. Seharusnya pakai makanan sehat kayak buah-buahan kayak orang-orang ya. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh kalau lihat gorengan yang kering gitu kayak kepengen banget loh teman-teman ya. Nah ini saya tadi kan makan gorengannya pakai tisu ya. Jadi alhamdulillah tangannya itu tidak kena minyak ya teman-teman, sudah bersih. Nah sekarang saya mau melipat-lipat pakaian yang sudah kering ya, karena ini tuh yang ngambilin jemurannya tuh anak saya ya. Jadi kalau misalkan bantuin ambilin jemuran tuh nggak dilipetin, tinggal dimasukkan aja ke keranjangnya. Jadi kalau kelamaan takutnya tuh kusut banget. Nah biasanya tuh sebelum saya setrika itu saya lipetin dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi pas setrika itu nggak terlalu susah ya untuk dikerjakan. Tapi sebenarnya kalau urusan pakaian itu saya nyerah banget ya teman-teman, karena menurut saya pekerjaan yang paling capek ya mencuci dan menyetrika. Padahal mencuci itu pakai mesin cuci ya. Tapi kadang-kadang kalau setrikaan kayak gamis-gamis yang gede itu susah. Jadi kalau spray, gamis yang besar-besar itu saya serahkan sama laundry aja teman-teman. Oke, setelah dapurnya sudah bersih ya, tadi tidak ada cucian piring yang kotor. Ini saya mau mulai masak, tapi sebelumnya saya tadi sudah masak nasi dulu ya. Nah, kali ini saya mau bikin kuitiau aja ya teman-teman, bikin kuitiau goreng. Tadi saya beli kuitiau itu satu bungkusnya 5.000 di warung. Nah, kali ini saya beli 2 bungkus ya teman-teman. Terus saya tambahkan pakai bakso juga. Baksonya cuma 5 butir aja ya teman-teman. Nah untuk bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang putih yang dicincang aja ya. Terus saya tambahin pakai cabai rawit merah. Terus ditumis-tumis, lalu dimasukkan telurnya, diorak-arik ya. Oke, setelah bumbu-bumbunya itu matang, kemudian masukkan kuitionya ya teman-teman. Jadi ini kuitionya menurut saya tuh sudah enak ya, apalagi kalau sudah diolah ya. Nah, kalau sudah tinggal diaduk-aduk aja, ditumis-tumis, kemudian tambahkan saus tiram. Lalu tambahkan kecap asin ya teman-teman. Terus tambahkan juga saus sambal. Nah, saya juga menggunakan minyak wijen ya supaya rasanya tuh lebih sedap. Dan gak lupa saya tambahkan juga pakai lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, kalau sudah tinggal ditumis-tumis lagi ya. Kemudian masukkan garam dan kaldu jamurnya. Kalau sudah tinggal diaduk-aduk terus, ditumis-tumis sampai merata ya. Nah, kalau sudah tinggal ditambahkan kecap manis. Nah, optional ya mau pakai kecap manis atau tidak, terserah ya teman-teman. Kalau saya suka yang agak-agak manis, pedes gitu ya. Nah, ini saya tambahkan juga pakai pokcoy karena anak saya tuh sebenarnya tidak suka sayur ya. Ya, pokoknya sayurannya tuh pilih-pilih. Tapi karena dia tuh suka mie dan kuitiau, jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Pokoknya saya kasih jebakan supaya dia tetap makan sayur ya teman-teman. Kemudian terakhir masukkan toge. Nah karena kalau kuitiau itu kayak yang dijual-jual itu kan pakai toge ya teman-teman. Tapi ditumisnya sebentar aja supaya masih crunchy, masih enak ya. Jadi tidak terlalu matang ya teman-teman. Alhamdulillah kuitiaunya ini sudah matang dan ini benar-benar enak ya teman-teman. Pokoknya nggak kalah deh sama yang dijual-jual.
Oke, masakan selanjutnya ini karena tadi saya beli pakcoynya itu satu ikat ada 4 bonggol. Nah, saya pakai satu bonggol untuk bikin kuitiao, jadi masih sisa banyak. Akhirnya saya tumis aja dicampur pakai tahu. Untuk bumbunya bumbu tumisan aja teman-teman, bawang merah, bawang putih sama cabai diiris-iris seperti biasa ya. Kemudian ditumis-tumis sampai wangi, sampai matang ya. Oke, kalau bumbunya sudah matang semua, tinggal dimasukkan tahunya, ditumis-tumis dulu ya, sampai tahunya itu setengah matang ya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan aja pakai garam, pakai kaldu jamur juga. Kemudian nanti kalau teman-teman kepengen pakai gula juga boleh ya. Nah, ini saya juga menggunakan cabai merah. Nah, gulanya kali ini saya menggunakan gula pasir ya teman-teman, karena biasanya kalau pokcoy itu kalau pakai gula merah itu nanti warnanya jadi gelap, jadi nggak cantik ya. Makanya saya pakai gula pasir. Kemudian saya tambahkan pakai saus tiram. Jadi saya menggunakan saus tiram yang merek Maggi ini ya teman-teman. Ini juga enak banget. Nah, kalau sudah tercampur semua bumbu-bumbunya, kemudian yang terakhir masukkan pokcoynya, ditumis-tumis sebentar aja ya teman-teman supaya masih kelihatan hijau ya dan tidak terlalu matang. Ini kuitiao sama pokcoynya sudah matang. Kemudian untuk proteinnya saya menggunakan telur dadar ya teman-teman. Saya campurkan daun bawang dan cabai merah supaya warnanya nanti kelihatan cantik. Untuk bumbunya hanya garam dan lada bubuk aja ya teman-teman. Terus tadi saya tambahkan kaldu jamur sedikit aja. Oke, sekarang saya goreng dulu ya telurnya. Jadi didadar ya teman-teman. Gak tahu kenapa ya teman-teman, anak-anak tuh suka banget sama telur dadar, apalagi kalau ditambahin pakai cabai merah seperti ini ya, terus pakai daun bawang. Kayaknya hanya telur dadar sama kecap aja anak-anak tuh sebenarnya sudah seneng. Cuman kan gak tega ya teman-teman, mereka juga butuh sayuran kayak gitu kan. Nah, ini pasti nanti anak-anak bakalan makan banyak. Oke teman-teman, ini sudah siang, saya mau makan dulu ya. Jadi tadi pagi tuh saya sarapannya hanya gorengan, bakwan jagung sama pisang goreng plus kopi, nggak pernah ketinggalan. Alhamdulillah teman-teman, ini anak saya yang cowok itu nambah makannya, katanya masakan mama tuh enak banget, apalagi kuitionya, pokoknya nggak kalah sama Solaria kata dia ya. Pokoknya kalau anak-anak muji ibunya seperti itu tuh hatinya berbunga-bunga ya, seorang ibu tuh. Nah, setelah makan, terus makanannya udah turun dari perut ya teman-teman. Sekarang saya melanjutkan pekerjaan lainnya. Nah, ini saya langsung cuci piring aja ya teman-teman supaya dapurnya itu langsung bersih, tidak berantakan, tidak banyak piring yang numpuk ya. Tadi pagi itu kan sudah dicuciin piringnya sama anak-anak. Nah, ini pas setelah masak ya siangnya dan setelah makan baru deh saya yang nyuci. Nah, biasanya kalau sore anak saya lagi yang nyuci kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh bagi-bagi tugas ya. Kalau anak saya yang cowok biasanya tuh bantuin ngepel terus nyuci kendaraan. Oke, sekalian aja saya mau nyuci wokpennya. Jadi saya cuci wajan atau wokpennya itu menggunakan Kiva ya. Jadi Kiva itu seperti bubuk atau pengganti abu gosok ya teman-teman. Dan ini tuh bersih banget untuk mencuci bagian belakang wajan. Ini benar-benar bagus dan saya bukan endorse ya. Saya beli sendiri di supermarket banyak. Mungkin di Alfamart atau Indomaret juga banyak ya teman-teman. Cari aja pokoknya yang Kiva untuk mencuci alat-alat masak kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya untuk sink juga saya taburin pakai Kiva juga ya teman-teman, tapi kadang-kadang aja sih kalau misalkan inget. Nah, kali ini saya menggunakan sunlight aja ya, digosok-gosok, dibersihin, terus nggak lupa ya, lubang-lubangnya juga disikat-sikat supaya tidak bau. Karena nanti kalau misalkan bau itu rawan ada tikus masuk ya, karena tikus itu kan suka bau-bau busuk ya teman-teman. Makanya sebisa mungkin bagian sink itu harus tetap bersih dan wangi ya. Oke, sekalian aja saya mau bersihin top table-nya. Jadi saya lap-lap dulu menggunakan lap handuk kecil ya teman-teman, karena
Kalau tidak dibersihin semua, nanti takutnya tuh kayak banyak kerak-keraknya kayak gitu loh. Sekalian aja setelah masak itu wajib banget untuk bersihin kompor supaya kompornya itu kelihatan celing, kinclong, terus tidak ada kerak yang membandel ya teman-teman. Kalau untuk kompor saya menggunakan cairan pembersih kompor ya. Jadi ini saya beli di minimarket. Teman-teman bisa cari aja ya, pokoknya cairan pembersih kompor kayak gitu ya. Banyak banget mereknya, tinggal dipilih aja. Nah, biasanya itu kalau dapur saya menggunakan dua cairan pembersih ya. Yang satu pakai karbon sereh yang saya bikin sendiri, tapi kali ini saya lagi nggak pakai ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau sudah bersihin sink, sudah bersihin top table, bersihin kompor, pasti merembet sampai ke toples-toplesnya ya, karena pasti banyak banget debu ataupun kena uap masakan ya. Nah, sekalian aja saya bersihin trolinya supaya enak dilihat ya teman-teman. Terus tutup-tutup toplesnya juga tidak banyak debu. Kayaknya kalau ngelihat banyak debu tuh risih banget ya, nggak enak banget ya teman-teman. Untuk trolinya juga saya bersihin semua, toples-toplesnya juga saya lap-lap ya supaya bersihnya itu rata ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai semua teman-teman. Lapnya jangan lupa dicuci lalu dikeringkan di jemuran lap ya. Saya suka banget menggunakan jemuran lap yang tadi itu teman-teman ya, karena cepat keringnya. Alhamdulillah teman-teman, video saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.